Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan panduan praktikum tentang uji pH asam basa menggunakan larutan indikator. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan kegiatan praktikum secara virtual menggunakan website Camp Collection. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan praktikum, silahkan kalian mengunduh panduan praktikum yang sudah Ibu sediakan. Kemudian mari kita cermati panduan itu dan Ibu akan memberikan tutorial bagaimana caranya melaksanakan kegiatan praktikum secara virtual menggunakan website Camp Collection. Baik, anakku semuanya, sudah buka panduan praktikumnya ya. Nah, di sini adalah tampilan panduan praktikum yang sudah Ibu bagikan kepada kalian semua. Di sini ada panduan praktikum kimia mengenai uji pH asam basa dengan larutan indikator. Nah, sebelum itu kita lihat dulu di halaman pertama. Oke. Nah, di sini di halaman pertama itu ada judul uji pH asam basa dengan larutan indikator. Nah, bisa kalian lihat di sini ada gambar ya. Di situ ada gambar suatu larutan di dalam tabung reaksi dengan warna yang bermacam-macam ya, warna-warni. Nah, gitu. Nah, ketika kita mengujikan suatu larutan menggunakan indikator kimia tertentu atau bisa menggunakan indikator alami, nah itu akan menghasilkan warna-warni yang berbeda berdasarkan dengan trayek pH. Apa sih trayek pH itu? Nah, nanti kita akan bahas sebelum melaksanakan kegiatan praktikum. Nah, sebelum itu, tahukah kamu bagaimana cara mengidentifikasi larutan asam dan basa? Nah, sebelum kegiatan praktikum, nanti Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya sih kita mengetahui jumlah pH pada setiap larutan. Oke, pada percobaan kali ini atau praktikum kali ini itu bertujuan agar peserta didik itu mampu menganalisis kadar pH asam dan basa suatu larutan dengan menggunakan pH indikator kimia ya. Jadi di sini kita menggunakan larutan indikator, bukan indikator yang alami, tetapi indikator yang sudah ada dalam laboratorium. Nah, di sini Ibu memberikan sedikit landasan teori. Yang pertama tentang teori asam basa menurut beberapa ahli. Nah, sebelum itu diharapkan kalian sudah memahami teori asam basa menurut beberapa ahli ya. Ada 3 ahli. Yang pertama ada Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, dan yang ketiga ada Lewis. Nah, di sini bisa Ibu bacakan secara singkat. Untuk asam basa menurut Arrhenius yaitu menyatakan bahwa kalau asam dia dalam air menghasilkan ion H+. Untuk basa merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Itu menurut asam basa Arrhenius. Kemudian untuk teori yang kedua yaitu mengenai asam basa menurut Bronsted-Lowry. Dari sini mendefinisikan bahwa asam itu sebagai donor proton atau ion hidrogen dan basa sebagai akseptor proton. Nah, teori ini dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain yang tidak menggunakan air sebagai pelarut dan pada fase gas. Kemudian di sini ada teori asam basa menurut Lewis, yaitu asam adalah zat yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang menyumbangkan atau mendonasikan pasangan elektron, di mana transport elektron tersebut membuat asam dan basa bereaksi, sehingga menghasilkan ikatan kovalen koordinat. Begitu ya. Ibu harap kalian bisa mengerti ketiga teori asam basa tersebut. Nah, selanjutnya kita menuju ke pengukuran pH. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengetahui pH dari suatu larutan. Yang pertama itu kita bisa menggunakan kertas indikator universal, kemudian kita bisa menggunakan pH meter dan larutan indikator.
Sebenarnya ada satu lagi, yaitu kita bisa menggunakan kertas lakmus. Nah, kertas lakmus itu ada dua warna. Yang pertama berwarna merah dan yang kedua berwarna biru. Tetapi kalau menggunakan kertas lakmus itu kita hanya tahu, oh dia ini sifatnya asam, dia sifatnya basa dilihat dari ketika suatu larutan dicelupkan kertas lakmus berwarna biru, kemudian kertas itu berubah menjadi merah, artinya larutan tersebut asam. Ketika diberikan kertas lakmus warna merah, jika kertasnya tetap berwarna merah, berarti itu dia asam. Jadi kesimpulannya larutan tersebut asam. Tetapi ketika kita menggunakan kertas lakmus itu, kita tidak tahu berapa pH-nya. Kita hanya tahu apa sifat dari larutan tersebut. Apakah bersifat asam atau bersifat basah. Seperti itu ya. Nah, kita bahas yang pertama itu adalah kertas indikator universal. Nah, kertas indikator universal wujudnya seperti ini. Nah, jika kalian baru pernah melihat. Nah, jadi apa sih kertas indikator universal itu? Nah, kertas indikator universal dapat digunakan untuk menentukan harga pH dari suatu larutan. Dengan harga pH tersebut, larutan dapat bersifat asam. Kalau asam itu pH-nya kurang dari 7. Untuk netral, pH-nya sama dengan 7 atau garam ya. Dan sifat basa itu pH-nya lebih dari 7, maksimal 14. Kertas indikator universal tersebut dicelupkan pada larutan yang akan ditentukan nilai pH-nya. Ketika sudah tercelup, warna pada kertas indikator akan berubah. Warna yang berubah dicocokkan dengan skala 0 sampai 14 yang terdapat pada kemasan kertas indikator. Nah, jadi ketika kita menggunakan kertas universal, itu di sini eh, kertasnya itu semula merupakan kertas dengan pH yang netral ya. Jadi di sini merupakan gambar dari pH netral atau 7. Nah, ketika kertas ini dicelupkan ke dalam suatu larutan dan eh, warnanya akan berubah, kita bisa cocokkan pada gambar yang ada di kemasan. Warna tersebut mendekati di angka berapa dari 0 sampai 14. Nah, di situ kita bisa memprediksi bahwa larutan itu memiliki nilai pH sesuai dengan warna yang sudah dihasilkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa mengukur pH menggunakan alat pH meter. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, penentuan pH larutan yang lebih akurat itu dapat dilakukan menggunakan alat pH meter. Alat ini bekerja berdasarkan elektrolit larutan asam dan basa. Bagian utamanya adalah sebuah elektrode yang peka terhadap konsentrasi ion H+ dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Jika elektrode tersebut dicelupkan ke dalam larutan yang akan diuji, pH meter menunjukkan angka yang sesuai dengan harga pH dan akan terbaca di sini ya. Jadi, ini kan alat pH meternya. Ketika pH meter ini dicelupkan ke dalam suatu larutan, maka pH-nya nanti akan langsung terbaca di layar sini. Dan pH-nya itu lebih akurat karena ada dua angka di belakang koma. Jadi, nilai pH-nya lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan indikator kertas indikator universal. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada larutan indikator. Jadi untuk larutan indikator sendiri ini dibedakan menjadi dua macam. Ada larutan indikator sintetis atau kimia yang menggunakan larutan indikator yang sudah tersedia di dalam laboratorium atau menggunakan indikator alami yang berasal dari tanaman-tanaman yang bisa digunakan sebagai alat ukur pH asam basa. Nah, indikator asam basa merupakan suatu zat yang dapat berubah warna pada pH yang berbeda-beda. Sifat inilah yang dimanfaatkan untuk mengetahui nilai pH suatu larutan. Perubahan warna zat atau larutan indikator memiliki rentang atau yang biasa kita sebut sebagai trayek. Nah, trayek ini berada pada nilai tertentu yang disebut trayek indikator atau biasa juga disebut dengan trayek pH. Nah, suatu larutan yang ditetesi larutan indikator akan menghasilkan warna tertentu.
Selanjutnya, warna ini dicocokkan dengan tabel warna yang menunjukkan harga pH tertentu, sehingga perkiraan harga pH dapat diketahui. Perubahan warna akan tampak jelas pada ukuran trayek pH yang sempit sesuai dengan jenis indikatornya. Nah, terdapat indikator alami dan indikator kimia yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, untuk trayek pH indikator kimia, di sini ada beberapa contoh yang Ibu sampaikan pada tabel ini. Yang pertama ada bromkresol hijau. Nah, ketika suatu larutan diberikan indikator bromkresol hijau, maka akan ada perubahan dari kuning ke biru. Untuk asam, akan menunjukkan warna kuning. Jika larutan bersifat basah, akan menunjukkan warna biru. Kemudian trayek pH atau rentan pH yang bisa diujikan menggunakan indikator ini adalah antara 3,8 sampai 5,4. Nah, kemudian ada lagi yaitu bromkresol ungu dari perubahan kuning ke ungu dengan trayek pH 5,2 sampai 6,8. Kemudian metil merah yaitu dari perubahan warna antara merah ke kuning dengan trayek pH 4,4 sampai 6,2. Kemudian ada methyl orange yaitu dari rentan merah sampai kuning dengan trayek pH 3,1 sampai 4,4. Kemudian ada fenolftalain. Nah, ketika pengujian suatu larutan itu tidak ada larutan yang disebut bening ya. Di sini kita menyamakan satu persepsi bahwa larutan itu tidak berwarna. Jadi, jika nanti kalian mengisikan hasil pengamatan, jangan dituliskan bening, tapi silahkan tuliskan tidak berwarna. Nah, untuk indikator fenolftalain itu berada di perubahan warna dari tidak berwarna sampai ke merah muda dengan trayek 8,3 sampai 10. Kemudian ada bromfenol biru dari kuning ke biru dengan trayek pH 3 sampai 4,6 dan yang terakhir yaitu ada timolftalain dari perubahan tidak berwarna sampai berwarna biru dengan trayek pH 9,4 sampai 10,6. Baik, anakku semuanya, setelah kalian sudah mengetahui tentang landasan teori dari praktikum ini, Ibu akan membacakan alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan untuk melaksanakan praktikum ini. Yang pertama, kita membutuhkan Elmeyer 250 ml dan pipet tetes. Nah, ini Ibu sesuaikan dengan alat dan bahan yang ada di camp kolektif nanti ya. Ya, mohon maaf tadi Ibu menyebutkannya camp collection ya. Yang benar adalah camp kolektif. Nah, di sini ada bahan yang kita butuhkan nanti. Yang pertama ada larutan HCl 0,1 M dengan volume 100 ml, kemudian ada HCN 0,1 M, ada larutan NaOH 0,1 M atau molar, dan larutan MgOH2 0,1 M. Dan di sini untuk volume yang dibutuhkan itu sama ya, 100 ml. Selanjutnya, ada indikator yang kita gunakan untuk melakukan uji pH asam basa pada praktikum kali ini. Yang pertama yaitu ada indikator metil merah, kemudian indikator metil orange, dan yang ketiga indikator fenolftalain atau PP, dan indikator bromkresol hijau. Nah, di sini ada prosedur kerjanya. Yang pertama, kegiatan praktikum dilaksanakan secara virtual menggunakan virtual lab camp kolektif. Nah, di sini nanti silahkan kalian bisa langsung mengklik link yang ada di sini ya. Jadi nanti tautan ini langsung mengarahkan kalian kepada virtual lab yang akan kita gunakan. Nah, kemudian setelah nanti kalian masuk, itu nanti diharapkan kalian bisa menyiapkan semua larutan yang sudah Ibu sebutkan di bahan. Nah, nanti kita buat menjadi 0,1 M. Apabila tidak ada pada website camp kolektifnya, maka kita harus melakukan pengenceran terlebih dahulu ya, untuk menyamakan konsentrasinya.
Setelah itu, nanti silahkan teteskan setiap larutan menggunakan indikator sebanyak 1 ml saja. Amati warnanya, setelah itu bisa kalian catat perubahannya, kemudian dilakukan ke semua larutan, yaitu baik larutan HCl, larutan HCN, larutan NaOH, dan larutan MgOH2. Seperti itu ya. Nah, jika sudah dilakukan pengamatan, nanti silahkan dimasukkan jawabannya pada data pengamatan yang nanti sudah disediakan juga dalam bentuk Excel ya. Nah, itu nanti silahkan dibuat kesimpulannya dan silahkan dijawab pertanyaan yang ada di panduan praktikum ini. Nah, langsung saja kita ke linknya ya. Silahkan bisa diklik. Nah, di sini kalian sudah saya arahkan untuk melakukan kegiatan praktikum di camp kolektif. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, tampilan camp kolektif yang akan kalian gunakan atau virtual lab. Nah, di sini adalah tempat yang nantinya kalian akan melaksanakan kegiatan praktikum. Nah, di sisi kiri di sini sudah disediakan larutan, berbagai macam larutan yang dapat kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada website di sini itu sebenarnya sudah dituliskan ya. Di sini ada strong acid, weak acid atau asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Tetapi pada praktikum ini anggap saja kalian belum mengetahui ya berapa pH-nya. Nah, kemudian di sini juga sudah disediakan indikator yang sesuai Ibu tuliskan, yaitu ada metil orange, metil merah, fenolftalein, dan bromkresol hijau. Oke, coba kita cek dulu ya. Yang pertama tadi kita harus menyediakan HCl 0,1. Nah, silahkan kita cari di sini di bagian strong acid. H0,1 apakah ada? Nah, oh, ternyata sudah ada ya, dengan volume 100 ml. Nah, kemudian kita cari lagi yaitu HCN 0,1. Nah, di sini apakah ada HCN? Tidak ada. Berarti HCN itu memiliki sifat lemah ya atau asam lemah. Nah, coba kita cari di sini apakah ada HCN 0,1. Oh, di sini ada HCN tetapi dia konsentrasinya 1 molar. Artinya kita harus melakukan pengenceran terlebih dahulu untuk membuat menjadi 0,1 molar. Masih ingat ya bagaimana cara melakukan pengenceran? Sebelum itu kita menghitung dulu rumusnya. Nah, kita tuliskan pengenceran 1 molar HCN menjadi 0,1 m HCN. Nah, volume awalnya itu kan kita belum tahu volume awal yang 1 molar itu nanti kita yang kita cari. Jadi kan untuk konsentrasi yang awal itu 1 m kita ubah menjadi 0,1 m. Nah, kita nanti untuk pengenceran itu menjadi 1000 ml atau 1 liter ya. Nah, mari kita tuliskan rumusnya, yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Kemudian kita masukkan, di sini M1 itu adalah konsentrasi awal dari HCN, yaitu bernilai 1. Untuk volumenya, kita belum tahu ya, jadi tetap tuliskan V1. Nah, setelah itu, M yang kedua yaitu konsentrasi yang kita inginkan, yaitu sebesar 0,1 dikalikan 1000. Karena kita akan membuatnya menjadi 1 liter pengenceran. Nah, berarti di sini ada V1 sama dengan 1000 dikali 0,1
adalah 100 ml. Karena di situ 1, jadi kita tidak usah hitung lagi ya. Jadi hasilnya adalah 100 ml. Artinya kita membutuhkan 100 HCN. 100 ml HCN. Berarti pengenceran, maka penambahan aquadesnya berapa? Berarti 1000 mili dikurangi 100 mili sama dengan 900 ml. Berarti nanti kita menyiapkan 100 ml 900 ml terlebih dahulu, baru kita memasukkan 100 ml HCN. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke camp kolektifnya. Nah, untuk melakukan pengenceran apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama kita menyiapkan apa dulu? Larutannya sudah ada ya di sini. 100 ml sudah pas ya. Di sini ada 100 ml HCN. Kemudian kita menyiapkan aquadesnya atau distillate H2O. Selanjutnya kita membutuhkan apa kalau untuk melakukan kegiatan pengenceran? Iya, kita membutuhkan labu ukur. Nah, labu ukur bisa kalian cari di sini. Kemudian labu ukur itu namanya volumetric flux ya. Nah, di sini kita ambil yang 1000 mili. Nah, kita ambil yang 1000 mili. Nah, kita masukkan airnya dulu atau aquadesnya itu sebanyak berapa tadi? 900 ml ya. Nah, kenapa kita menggunakan labu ukur untuk pengenceran? Karena penggunaan labu ukur itu lebih akurat ya dibandingkan kita menggunakan gelas ukur atau menggunakan Erlenmeyer, karena di sini nanti ada tanda batasnya yang menyatakan oh itu benar-benar 1000 mili. Seperti itu. Nah, kemudian setelah dimasukkan 900 mili, kita masukkan HCN-nya 100 mili. Nah, ini kan dimasukkan semuanya ya. Nah, oke. Jadi, tanda kalau itu benar-benar 1000 itu seperti ini. Tepung yang sesuai dengan batas ukur. Oke, baik. Artinya di sini kita sudah mendapatkan larutan 0,1 HCN sebanyak 1000 ml atau 1 liter. Kita bisa di-rename dengan cara klik kanan, kemudian rename. Dituliskan di sini 0,1 M apa tadi HCN. Oke, jadi di sini ada 0,1 mHCN. Nah, di sini ada 1 mHCN. Nah, kita rename aja jadi 0,1 mHCN. Nah, selanjutnya kita tuangkan sebanyak 100 ml sesuai dengan kebutuhan kita ya, 100 ml put. Oke. Berarti ini kita sudah mendapatkan 0,1 mHCN ya. Nah, untuk menduplikatnya, kita tidak perlu menuangkan satu-satu mencari mencari elemen yang lain, cukup klik kanan, kemudian duplikat. Nanti kita duplikat sesuai dengan kebutuhan. Sehingga labu ukur ini kan sudah tidak kita gunakan lagi. Bisa klik kanan, kemudian remove saja. Oke, untuk aquadesnya kita tunggu dulu, barangkali nanti ada melakukan pengenceran lagi. Kemudian larutan yang ketiga yang kita butuhkan yaitu MgOH2. MgOH2 kita cari di sini. Weak base. Nah, di sini apakah ada MgOH2? Oh, ada di sini, tapi konsentrasinya 0,5. Berarti kita harus melakukan pengenceran lagi. Nah, kita klik, kemudian kita ambil labu ukur lagi. Di sini kita pilih yang 1000 mili. Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan pengenceran. Berarti pengenceran 0,5 mg. MgOH2 menjadi 0,1 MgOH2. Oke. Nah, kita langsung masukkan rumusnya saja ya, sama seperti yang tadi. Itu di sini ada
M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Kemudian di sini kita ganti menjadi 0,5 karena konsentrasi awalnya itu 0,5 dan kita akan buat menjadi 0,1 M dengan volume 1000 mili. Nah, kita hitung di sini 0,5 V1 sama dengan 100. Kemudian V1-nya berarti 100 dibagi 0,5. Jadi V1 sama dengan 200. Artinya kita membutuhkan 200 ml MgOH2 dengan konsentrasi 0,5 untuk menciptakan pengenceran nantinya menjadi 0,1. Berarti maka penambahan aquadesnya berapa? 1000 dikurangi 200 sama dengan 800 ml. Berarti kita membutuhkan 800 ml aquades. Gitu ya. Oke, langsung saja kita tuangkan di labu ukur sebanyak 800. Di sini ya, 800 ukur. Oke. Setelah itu kita tuangkan MgOH2. Di sini itu tersedia 101,46. Nah, untuk agar larutannya itu lebih akurat, maka kita ambil lagi saja, kemudian nanti kita ambil 100-100 gitu ya, biar lebih akurat. Nah, kita ambil satu lagi. Nah, dituangkan 100 ml terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian yang ini juga dituangkan 100 ml. Oke, nah kita dapatkan 1000 ml MgOH2 dengan konsentrasi 0,1. Bisa kita rename dulu. MgOH2. Oke. Nah, karena ini sudah tidak digunakan, bisa di-remove saja. Kemudian kita ambil Erlenmeyer yang kosong saja. Di sini di glassware, kemudian kita pilih yang Erlenmeyer. Kemudian kita pilih yang 250 ml saja. Nah, di situ kita bisa rename 0,1 M MgOH2. Nah, setelah itu kita bisa tuangkan 100 ml saja karena kita hanya membutuhkan 100 ml. Oke, kita sudah mendapatkan 3 larutan yang akan dibutuhkan ya. Nah, ini bisa di-remove. Dan yang terakhir kita membutuhkan apa? NaOH. Oke, kita cari NaOH itu di bagian sini. Strong base. Apakah sudah ada? Oh, sudah ada 0,1 molar NaOH dengan volume 100 ml. Berarti ini aquadesnya sudah tidak digunakan, bisa kita remove saja. Nah, di sini sudah ada 4 larutan yang akan kita butuhkan. Nah, tadi ada HCl, kemudian ada HCN, selanjutnya ada MgOH, dan yang terakhir ada NaOH. Oke, kita bisa urutkan seperti ini ya. Nah, kenapa kita urutkan seperti ini? Karena sebenarnya di sini kan sudah diketahui ya dalam chem kolektif ini bahwa mana saja yang asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Nah, tetapi di sini praktikum kita akan mengujikan apakah benar nanti ada perubahan warna dari asam ke basa. Gitu ya. Oke. Nah, di sini setelah kita menyediakan keempat larutan, maka kita ambil satu demi satu indikator yang akan kita gunakan. Yang pertama, indikator methyl orange. Nah, ini ada indikator methyl orange. Nah, sebelum itu kita duplikat dulu satu demi satu untuk pengujian yang selanjutnya ya, untuk uji indikator yang selanjutnya. Agar kita tidak usah membuat pengenceran lagi, biar cepat. Nah, kita duplicate dulu setiap larutannya. Kemudian baru kita mengujikan indikator yang pertama.
Oke, di sini kita sudah ada indikator metil orange ya. Jadi dekatkan seperti ini nanti akan langsung berubah seperti ini. Nah, kita ketikkan satu saja karena kita hanya membutuhkan 1 mili indikator. Kita tuangkan, nah langsung berubah warna ya. Langsung berubah warna. Ini warnanya apa? Warnanya merah. Nah, tadi pada tabel trayek pH itu untuk metil orange itu ada perubahan dari merah ke kuning dengan trayek pH 3,1 sampai 4,4. Berarti jika ini warnanya merah, kemungkinan pH dari HCl itu mendekati pada pH yang 3,1 gitu ya. Oke. Selanjutnya, kita meneteskan pada HCN. Kita klik satu, kemudian pour. Nah, pada HCN itu warnanya berubah menjadi kuning. Nah, oke. Kemudian untuk metil orange pada MgOH, tuh, pour. Oke. Kita sisihkan yang warna kuning. Kemudian yang terakhir ada NaOH. Kita klik satu, pour. Oke, atau tuang. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, kenapa sih HCN padahal kan asam, Bu, tapi kok warnanya sama seperti MgOH2, kemudian NaOH? Nah, perlu diketahui tadi trayek pH yang metil orange itu kan dari 3,1 sampai 4,4. Nah, artinya walaupun HCN itu termasuk asam, tetapi kemungkinan pH-nya itu sudah melebihi dari 4,4. Bisa saja 5, bisa saja 6, tetapi masih bersifat asam. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa HCN ini merupakan asam lemah. Untuk HCl merupakan asam kuat karena dia masih berwarna merah, artinya kemungkinan bisa 3,1 atau kurang dari 3,1. Seperti itu ya. Oke, sudah selesai indikator yang pertama, bisa kita remove. Nah, bisa kita remove, kemudian kita berganti ke indikator yang kedua, yaitu metil merah. Nah, metil merah itu nantinya kita akan mengalami perubahan warna untuk asam itu dari merah ke kuning. Sama ya, tetapi trayek pH-nya beda. Di sini trayek pH-nya 4,4 sampai 6,2. Oke, kita lihat ya. Berbeda dengan metil oranye walaupun sama-sama merah ke kuning, tetapi trayek pH-nya beda dan nanti pasti warnanya akan beda. Baik, sebelum itu kita duplikat lagi ya. Kita duplikat biar gampang untuk uji yang selanjutnya. Nah, untuk uji yang selanjutnya biar kita lebih mudah. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita teteskan indikator metil merah. Yang pertama pada HCl dulu. Kita ketikkan 1, kemudian klik pour. Oke, nah di sini sudah terlihat perbedaannya ya. Di sini merahnya samar-samar, tidak seperti menggunakan indikator metil orange. Kemudian, oke, kita tuangkan pada HCN, kita klik 1. Oke. Nah, kemudian kita tuangkan pada MgOH2. Selanjutnya kita tuangkan pada oke. Nah, berbeda ya hasilnya dengan indikator metil orange. Nah, ketika kita lihat, ya saya zoom dulu. Oke, yang atas merupakan larutan yang sudah diberikan indikator metil orange sebelumnya. Kemudian yang kedua itu larutan yang sudah diberikan indikator metil merah. Nah, walaupun perubahan antara metil orange dan metil merah itu sama, yaitu dari merah ke kuning, tetapi trayek pH-nya kan berbeda, sehingga menghasilkan warna yang berbeda juga. Nah, bisa kita lihat ketika HCl dituangkan dengan metil orange itu
warnanya merah menyala ya. Tetapi ketika diberikan indikator metil merah, maka warnanya akan pudar. Di sini warnanya merah, tetapi merah pudar, gitu ya, atau sedikit merah, gitu. Kemudian di sini ada HCN yang sebelumnya menggunakan metil orange itu warnanya kuning. Di sini ada warnanya apa ini? Warnanya orange ya, justru orange. Warna orange ini adalah warna peralihan antara merah dan kuning. Berarti kemungkinan HCN ini berada di tengah-tengah sesuai dengan trayek pH metil merah, yaitu tadi 4,4 sampai 6,2. Nah, tadi kan dengan menggunakan metil orange itu dia warna kuning, artinya kemungkinan bisa 4,4 atau lebih. Nah, setelah menggunakan metil merah dengan trayek 4,4 sampai 6,2, artinya itu kan ada di tengah-tengah, kemungkinan pH-nya berapa? Nah, antara 4 sampai 6 pH-nya berapa? Silahkan nanti kalian dibahas saat menyusun laporan praktikum. Oke, kemudian MgOH2 di sini ternyata samar-samar ya, samar-samar. Atau mungkin belum saya kasih tadi. Coba saya ulangi. Oh iya, belum saya kasih ternyata, mohon maaf. Nah, belum saya kasih. Oke, nah di sini warnanya kuning ya. Tetapi jika kalian ketahui kuningnya antara MgOH2 dan NaOH itu berbeda. MgOH2 lebih samar daripada NaOH. Nah, berarti bisa kalian prediksi pH-nya berbeda tentu saja ya. Oke. Baik, selesai ya untuk uji indikator dengan menggunakan metil merah. Kita remove saja agar mempermudah kita dalam uji indikator yang lainnya. Nah, agar biar muat tempatnya ini ke atasin nggak apa-apa. Oke, yang penting warnanya masih terlihat. Setelah itu kita susun untuk mempersiapkan larutan berikutnya dengan uji indikator selanjutnya. Nah, oh di sini saya salah menggunakan, oh ini MgOH2 ya, bentar. Kita tambahkan dulu NaOH-nya, kurang 1 ternyata. Nah, di sini mana? Oke, NaOH 0,1. Nah, oke. Nah, ini kita persiapkan udah ada, kita duplicate dulu. Oke. Kita duplicate satu-satu lagi karena nanti kan indikatornya ada 4. Oke. Ya. Dan terakhir NaOH. Oke. Baik, kita ambil indikator selanjutnya ya. Indikator yang ketiga yaitu phenolphthalein. Di sini juga sudah ada indikator phenolphthalein. Atau biasa disebut juga dengan PP. Nah, tadi untuk perubahan dari indikator phenolphthalein yaitu dari tidak berwarna menjadi merah muda dengan trayek pH 8,3 sampai 10,0. Artinya bukan kemungkinan tapi sudah dipastikan bahwa larutan yang bersifat asam nanti akan tidak berwarna. Oke. Kita langsung tuangkan ke HCl ya. Kita ambil 1 pour. Oke. Ya. Kemudian yang HCN pour. Selanjutnya kita beralih ke MgOH2. Pour. Dan yang terakhir NaOH. Oke. Ya. Mari kita perhatikan larutan yang sudah diberikan indikator PP.
Nah, tadi trayek pH dari fenolftalein berapa? 8,3 sampai 10,0. Nah, jadi untuk yang HCl dan HCN, karena mereka bersifat asam, maka tidak berwarna ya, karena pH 8 artinya itu pH basah. Nah, tapi kita bisa lihat di sini, MgOH2 dan NaOH itu sudah berubah warna. Untuk MgOH2 itu kelihatannya tidak berwarna, tetapi jika kita amati dengan HCN, itu warnanya berbeda ya. Yang MgOH2 itu ada sedikit sekali warna merah mudanya, tetapi untuk yang NaOH itu sudah berubah warna menjadi merah muda. Berarti silahkan kalian tulis warnanya di data pengamatan, nanti kemudian silahkan kalian lakukan pembahasan saat menyusun laporan praktikum. Seperti itu ya, kira-kira berapa nih pH OH2-nya, kemudian pH NaOH juga. Gitu. Baik ya. Selanjutnya kita akan menuju ke indikator yang terakhir yaitu bromkresol hijau. Nah, ini kita di remove dulu. Oke, yang ini bisa kita naikkan sedikit agar mempermudah nanti. Oke, kita ambil indikator yang terakhir yaitu indikator bromkresol green atau bromkresol hijau. Langsung saja kita tuangkan sebanyak 1 mili. Oh iya, untuk bromkresol hijau itu akan ada perubahan warna, yang asam itu kuning, kemudian basa itu biru. Jadi perubahannya dari kuning ke biru dengan trayek pH 3,8 sampai 5,4. Oke, HCl sudah ya. Kemudian sini 1. Oke. Sudah. Kemudian MgOH2. Oke. Selanjutnya ada bromkresol green pada NaOH. 1 mili saja. Oke. Ya. Bisa kita amati di sini. Nah, untuk perbedaan warnanya, ya. Tadi trayek bromkresol hijau itu dari 3,8 sampai 5,4. Ya, oke. Di sini HCl itu tidak berwarna. Nah, bisa dipastikan bahwa HCl ini pH-nya tidak sesuai dengan trayek pH. Nah, tadi trayek pH dari bromkresol hijau berapa minimal? Kemungkinan bisa lebih rendah dari itu. Maka silakan kalian prediksi berapa pH HCl. Kemudian untuk HCN, dia warna biru ya. Sudah warna biru. Berarti mendekati sesuai dengan trayek pH. Kemudian untuk MgOH2 juga berwarna biru. Nah, kenapa bisa berwarna biru? Karena kemungkinan kan MgOH2 ini kan basa lemah, jadi kan mendekati warna pH netral. HCN dan MgOH2 merupakan senyawa lemah, jadi bisa hampir mendekati pH-nya, jadi samar-samar. Dan yang NaOH dia warnanya itu biru tapi cenderung biru yang sudah samar-samar, artinya itu sudah melampaui jauh dari trayek pH indikator bromkresol hijau. Itu ya anak-anak. Oke, untuk praktikum uji asam basa menggunakan larutan indikator sudah selesai dilaksanakan. Nah, jadi bisa terlihat ya, dengan keempat indikator yang sudah kita ujikan itu, setiap larutan memiliki warna yang berbeda-beda. Jadi nanti silahkan kalian lakukan pembahasan, kemudian tentukan pH prediksi dari larutan HCl, HCN, MgOH2, dan NaOH. Jadi yang pertama, HCl menggunakan indikator methyl orese, warnanya
merah, berarti kemungkinan pH-nya berapa. Kemudian menggunakan metil merah, warnanya bagaimana, pH-nya kemungkinan berapa. Dengan phenolphthalein warnanya seperti apa, kemungkinan pH berapa. Terus terakhir, bromkresol hijau warnanya seperti apa, pH-nya berapa, gitu ya. Jadi dituliskan kesimpulan, jadi perkiraan pH HCl itu berapa, gitu ya. Di sini bromkresol hijau itu untuk yang HCl itu sebenarnya ada hint kuningnya sedikit, tetapi sudah samar-samar sekali, gitu ya. Dibandingkan dengan HCl yang di sini kan tidak berwarna, tetapi HCl dengan bromkresol hijau itu ada sedikit warna kuningnya. Itu. Dan dilakukan kesimpulan prediksi pH untuk larutan yang lain. Begitu ya? Bisa dipahami? Oke. Nanti setelah melakukan uji coba ini, silakan kalian menjawab pertanyaan yang sudah ada di panduan praktikum. Bisa dibaca, di situ ada beberapa pertanyaan, dan pertanyaan itu bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk menyusun laporan praktikum. Seperti itu ya. Nah, apabila nanti pada saat kalian praktikum ternyata warnanya tidak sesuai dengan yang sudah Ibu tutorialkan di sini, artinya pasti ada salah satu kekeliruan yang kalian lakukan. Nah, tidak apa-apa jika ada kesalahan dalam kegiatan praktikum, karena kegiatan praktikum itu terkadang tidak selalu berhasil ya. Jadi silahkan kalian tuliskan saja faktor apa yang menyebabkan praktikum itu menjadi gagal, entah itu dari jumlah meneteskan indikatornya, atau konsentrasinya kalian yang salah menghitung, gitu, atau yang lain sebagainya. Silakan dituangkan di panduan praktikum. Oh, maaf, silahkan tuangkan di laporan praktikum, kemudian bisa dikumpulkan ke Ibu jika sudah selesai. Baik, seperti itu ya. Oke, Ibu harap kalian bisa melaksanakan kegiatan praktikum virtual ini dengan baik dan lancar, sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Ibu bagikan di pertemuan sebelumnya. Gitu, apabila nanti ada pertanyaan, silahkan bisa hubungi Ibu terkait praktikum ini. Semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.